Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Ade Melda, dan rekan saya Nuzul Ramadhania dan saudara Agung Al-Khalif. Baik, kami akan memaparkan materi kami tentang strategi pengembangan industri kecil tahu di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Baik, saya akan melanjutkan materinya. UD Tahu Saudara merupakan industri yang bergerak pada usaha pengolahan tahu. Industri ini merupakan salah satu usaha pembuatan tahu yang mempunyai kapasitas produksi yang besar di Desa Lapang, daerah Kecamatan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Pabrik tahu ini didirikan pada tahun 2019 oleh Bapak Surya. Beliau awalnya merupakan salah seorang karyawan di salah satu pabrik tahu di Jakarta. Setelah lebih kurang 5 tahun bekerja di pabrik tersebut, karena ada jiwa pengusaha, jadi beliau ingin melanjutkan pabrik tersebut di daerahnya sendiri dengan modal mendirikan pabrik tersebut dari milik pribadi dia sendiri. Pada awal pendirian, pemakaian kedelai untuk membuat tahu hanya 2 karung atau 100 kg kedelai dan membutuhkan waktu kira-kira 3 tahun untuk mendapatkan formula pembuatan tahu yang sesuai. Dari modal sebanyak, Pak Surya terus berlanjut hingga sekarang, dan sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat. Untuk meningkatkan hasil penjualan, dibutuhkan tenaga pemasaran yang handal dalam melakukan penjualan. Pak Surya terus memaksimalkan market yang ada, baik melalui WA, pemesanan juga dilakukan online maupun offline. Untuk meningkatkan hasil penjualan, dibutuhkan tenaga pemasaran yang handal dalam melakukan penjualan. Pak Surya berinovasi dalam melakukan penjualan baik melalui media online atau media sosial maupun offline, baik melalui WA, Facebook atau yang lainnya. Dan tentunya untuk wilayah kota tertentu dan daerah yang bisa dijangkau oleh jasa kurir. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Adi Melda. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Agung. Di sini juga ada faktor eksternal, peluang dan ancaman dari industri tahu. Yang pertama ada kekuatan sumber daya manusia, yaitu owner yang mempunyai pengalaman lebih dari 5 tahun dalam mengelola usaha. Yang kedua, pemasaran, mempunyai harga yang terjangkau dan sesuai di wilayah setempat. Yang ketiga, manajemen, mempunyai standar SOP kerja yang baik dan jelas. Keempat, produksi, mempunyai produk yang bermutu, berkualitas dan dipercaya oleh masyarakat. Dan kelemahannya adapun SDM, sumber daya manusia, yaitu skill atau kemampuan karyawan yang terbatas. Yang kedua, pemasaran kurang luas, promosi pemasaran di luar daerah. Yang ketiga, ada manajemen yang masih bersifat. Yang keempat, ada keterbatasan alat atau teknologi sehingga kapasitas produksi masih terbatas pula. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Nuzul Ramadhania. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang disampaikan oleh Ade Melda. Di sini ada peluang, yaitu pemerintah, adanya perhatian pemerintah terhadap UMKM. Kemudian ekonomi, pangsa pasar yang masih luas dan belum bergarap. Sosial budaya, sektor pariwisata yang sedang berkembang. Teknologi, perkembangan teknologi seperti media sosial yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas. Pelanggan, segmentasi konsumen mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Kemudian ada juga ancaman. Di sini terdapat beberapa ancaman. Yang pertama, ekonomi, fluktuasi harga bahan baku, kemudian sosial budaya, kondisi curah hujan yang tinggi, teknologi, tidak menguasai skill atau teknologi yang baru, kemudian pesaing, keberadaan produk sejenis dan pesaing harga di pasaran. Baik, terima kasih kepada rekan saya Nuzul Ramadhania yang sudah memaparkan materi kami. Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil sebuah kesimpulan, yaitu faktor kekuatan dari industri tahu di kota Aceh Barat, tepatnya di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, yaitu memiliki produk yang berkualitas dan bersaing di pasaran. Baik, yang kedua, peluang yang ada saat ini pada industri tahu adalah masih luasnya pangsa pasar untuk penjualan produk.
Yang ketiga, adapun prioritas alternatif strategi yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah memperluas wilayah penjualan ke luar daerah dan pasar-pasar modern seperti supermarket, rumah makan, catering, rumah sakit, panti asuhan, dan lain-lain. Demikian dari presentasi dari kelompok 3. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan mohon dimaafkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.